pedang itu akan menembus jiwamu. Lukas 2 ayat 33 sampai 35. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Saudara, Bunda Maria sangat mengasihi Yesus. Betapa tidak, Yesus adalah buah rahimnya. Ketika mendengar perkataan Eyang Simeon bahwa Yesus adalah Dia yang membawa keselamatan, to soterion, keselamatan dalam Lukas 2 ayat 30, alias juru selamat yang telah disediakan Allah bagi segenap umat Israel, sekaligus terang yang menjadi pewahyuan bagi bangsa-bangsa lain, Vos eis apokalupsin ethnon, ayat yang ke-32. Ia, Bunda Maria, begitu bersukacita, bangga dan terharu. Kita dapat mencandra, saudara, bahwa saat itu ia teringat akan kidung pujian yang dinyanyikannya di rumah Elizabeth. Kidung pujian yang kita namakan Magnificat. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Lukas 1 ayat 46 dan 47. Betapa Allah telah mengaruniakan kepadanya keistimewaan untuk mengandung, melahirkan, dan membesarkan Sang Juru Selamat. Tapi kemudian saudara, Bunda Maria mendengar Sang Adi Yuswo, Eyang Simeon, mengatakan bahwa Yesus, buah rahimnya itu, telah ditentukan Allah untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel. Esptosin kai anastasin polon ento Israel. Yesus akan menjadi tanda yang menimbulkan perbantahan atau menjadi tanda yang ditentang. Eisemeion legomenon. Maria tahu maksud Eyang Simeon. Kehadiran Yesus akan membelah orang Israel. Melalui pembelahan itu terungkaplah pertentangan yang muncul dari hati banyak orang. Apokaliptosin ekpolon kardion dialogismoi. Di satu pihak adalah mereka yang menentang dia, orang-orang yang menginginkan kematiannya. Di pihak lain adalah orang-orang yang mengharapkan dia sebagai pembebas. Orang-orang yang menentang dia terutama datang dari kalangan penguasa. Mereka adalah orang-orang yang menikmati kemapanan yang menghisap
menindas dan memarginalkan sesama. Baik kaum penguasa politik, kaum kaya raya, pemuja mamon, dan para pemuka agama. Orang-orang yang mengikut Yesus terutama datang dari oklos atau rakyat atau tokos kaum miskin, yakni mereka yang melarat dan sengsara karena terhisap secara ekonomi. Mereka yang dirampas hak-haknya karena tertindas secara politik, termasuk kaum perempuan. Dan mereka yang dianggap kafir, berdosa dan abangan karena sistem keagamaan dan budaya yang memarginalkan bahkan menyingkirkan mereka dari jalan masuk untuk datang kepada Allah. Yesus, saudara, kita tahu adalah buah rahim Maria, ibundanya. Tak heran bila sang bunda begitu bersuka cita, merasa sangat bangga dan merasakan getaran keharuan yang begitu kuat atas kemuliaan anaknya. Tapi Bunda Maria juga memikul beban duka dan luka tak terperikan karena mengetahui bahwa anaknya itu akan menempuh jalan hidup yang syarat dengan pertentangan, penolakan, bahkan penderitaan dan kematian. Eyang Simeon berkata kepada Maria, "Dan sebilah pedang akan menembus jiwamu sendiri. Kaisu autes tesuken dilius setai rompaya." Anak pola, papa keberanda. Pepatah orang Jawa. Kini, anak sengsara, ibunda turut menderita. Tanggap ingsas mito, Maria menyadari bahwa anaknya akan mati dibunuh oleh orang-orang yang menentang dia, kaum penguasa. Bergema nyaring di relung hati perempuan itu suara yang mengatakan bahwa sebagai ibunda ia akan mengalami kesedihan dan kepedihan tiada tara. Pedang itu akan menembus jiwanya, lebih pedih daripada sekedar tersayat sembilu. Saudara, sukacita, kebanggaan dan keharuan yang tak terkira di satu sisi, kesedihan dan kepedihan tiada tara di sisi lain. Semuanya itu bertemu dan menjadi satu di hati Maria. Betapapun ia menyadari bahwa semuanya itu merupakan bagian dari panggilannya sebagai ibunda Sang Juru Selamat. Maria merenung dan menenangkan dirinya. Kita dapat mencandra bahwa saat itu terucap di hatinya sebaris doa. Ya, doa yang terjalin dari kata-kata yang dulu pernah dikatakannya kepada malaikat Gabriel. Sesungguhnya aku adalah Heidulei Kuriu, hamba perempuan Tuhan. Heidulei Kuriu, hamba perempuan Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lukas 2 ayat 38. Lukas 1 ayat 38. Sahabat Petra, saudara yang dikasihi Tuhan. Dari Maria kita belajar. Pertama, saudara, dari Maria kita belajar. Pertama, nilai seorang anak di mata ibundanya.
Sebagaimana Yesus, sejatinya setiap anak adalah buah rahim ibunda. Belahan jiwanya. Sekitar 9 bulan ia dijaga di dalam rahim ibunda. Sang anak turut merasakan suka dan duka ibunda. Ibunda pun merasakan betapa anaknya adalah belahan jiwanya. Karena itu ibunda mampu menyayangi anaknya hingga pada taraf merasakan suka, duka, dan luka sang anak sebagai suka, duka, dan lukanya sendiri. Sebagaimana dicatat oleh Markus Borg, seorang pakar Perjanjian Baru dan studi Yesus sejarah. Seorang perempuan merasa berbela rasa atau merasa turut menderita dengan anaknya yang lahir dari rahimnya sendiri. Dalam pada itu, saudara, menarik untuk kita perhatikan bahwa Tuhan Yahweh Allah Israel menyebut dirinya sebagai Allah penyayang dan pengasih. El Rahum wa Kanun. Lihat misalnya Keluaran 34 ayat 6. El Rahum wa Kanun. Kita bisa menerjemahkannya Allah yang berbela rasa dan beranugerah. Akar dari kata yang kita terjemahkan dengan penyayang atau berbela rasa, rahum, adalah rechem, yang berarti rahim. Dengan kata ini kita diajak untuk membayangkan bela rasa Allah. Laksana kasih yang mendalam, lembut, dan bersifat memelihara yang dimiliki seorang ibu kepada anak yang merupakan buah rahimnya sendiri. Adalah luar biasa, bukan? Allah mengumpamakan dirinya sebagai seorang ibu yang menyayangi buah rahimnya sendiri. Allah mengasihi umatnya, mengasihi kita seperti seorang ibu yang menyayangi buah rahimnya sendiri. Ini menyiratkan sekurang-kurangnya ibu adalah sosok yang mencerminkan Allah dari sisi kasih yang mendalam, lembut, dan bersifat memelihara. Sedangkan anak mencerminkan umat Allah. Dan setiap ibu layak dihormati, setiap anak layak dikasihi, termasuk dibela hak-haknya untuk hidup, tumbuh sehat dalam segala aspek, dan mengembangkan potensi-potensinya sebaik-baiknya. Kita juga belajar yang kedua dari Bunda Maria tentang percaya dan taat. Meski tidak sepenuhnya memahami rencana Allah, Maria menerima tugas besar dari Allah dengan penuh iman dan kerendahan hati. Tentu kita ingat perkataannya, sesungguhnya aku ini adalah hamba perempuan Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lukas 1 ayat 38. Ketiga, setia di dalam pergumulan. Meski untuk menjadi ibunda Yesus ia harus menghadapi risiko yang sangat besar. Cemoohan, bahkan ancaman penghakiman dan penghukuman karena hamil di luar hubungan pernikahan. Maria tidak berpaling. Kita ingat perkataan Elizabeth yang diucapkan saat dirinya dipenuhi dengan Roh Kudus. Berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Ungkapan diucapkan saat yang bisa kita baca dalam Lukas 1 ayat 41 dan 45. Melalui perkataan itu Maria diteguhkan untuk tetap setia. Keempat, kita belajar untuk tidak reaktif. Menarik, Maria tidak gegabah dalam menyikapi berbagai peristiwa yang dialaminya. Ia menyimpannya dalam hati,
ia merenungkannya. Kita perlu belajar untuk tidak bereaksi secara berlebihan. Kita perlu belajar melihat karya dan firman Allah dalam hidup kita. Yang kelima, kita belajar, saudara, menghayati suka dan duka, bahkan luka dalam iman. Hayati dalam iman. Dari Maria kita belajar bahwa mengikuti Allah kadang-kadang berarti menghayati sukacita, duka, bahkan luka secara bersamaan. Dalam segala keadaan, Maria tetap percaya bahwa Allah setia pada janjinya. Demikian pula kita. Inilah yang kita boleh gali dan pelajari dalam kesempatan ini. Terpujilah Allah. Amin.